Obsesif, ngobrol santai, seru, dan inspiratif. Halo semua, kembali lagi di podcast Obsesif dan seperti biasanya hari ini kita bakal ngomongin soft skills yang bakal membantu kita ke depannya untuk menghadapi perkembangan zaman. Nah, di episode kali ini kita sudah kedatangan Kak Cut Jihan Safira, wisudawan terbaik FISIP UI 2021 yang pernah menjadi official delegation to Harvard National Mun USA 2020 dan berbagai negara lainnya. Welcome to the podcast, Kak Jihan. Hello, thank you so much for having me. It's such a pleasure. Apa kabar Kak Jihan? Baik? Alhamdulillah baik, tapi mungkin cuaca lagi kurang mendukung. Kayaknya semua orang lagi pada sakit ya. So, aku termasuk pada sakit ini. Jadi nanti kalau in the middle of the podcast, kalau aku sleep dan batuk-batuk, I'm very sorry, but let's just make it happen. Dan semoga it's gonna be a very interesting podcast that we have today. It will, I'm pretty sure it will. So, mari kita mulai dengan benefits dari public speaking yang kajian sendiri mungkin rasain nih. Kayaknya karena semua orang tuh udah tahu ya public speaking itu kayak gimana. Menurut kajian sendiri, peran dari public speaking itu kayak gimana, Kak? Sebenarnya kalau misalnya kita lihat peran public speaking ya, ini speaking in terms of my experience dan juga generally aku melihatnya seperti apa. Kalau aku pribadi sih sebenarnya to sum up dalam satu kalimat pendek, it literally changed my life. For me, it literally changed my life. Mungkin awalnya itu nggak kerasa mengubah hidup karena prosesnya nggak secepat itu. Ini kan bukan abrakadabra tiba-tiba kita jadi the best public speaker in the world, menang ke sana kemari. Enggak kan. Pada awalnya itu memang, oh ini cuma another skill yang kayaknya orang pikir, ah lo cuma bisa ngomong doang gitu. Mungkin pernah dengar kayak gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu, aku kembali merefleksikan kan, untuk aku pribadi, public speaking ini benar-benar mengubah hidup aku. Waktu aku SMA, mungkin aku karena seneng ngomong, dan aku sering ikut lomba debat, orang-orang jadi percaya gitu, untuk misalnya menyuarakan ide atau aspirasinya lewat aku, lalu aku yang ngomong misalnya ke tim sekolah. Terus dari situ aku terpilih jadi ketua OSIS, dan aku juga karena sering ngomong di depan anak-anak sekolah kan jadi ketua OSIS, oh I think I have the skill to speak in front of people gitu. Jadinya aku ikut lomba speech, menang, ikut lomba debat, akhirnya aku jadi explore. Selama di kuliah juga, aku melakukan hal yang sama gitu. Aku explore kegunaan public speaking apa. Jadi kalau aku pribadi, it literally change my life. Walaupun nggak 1, 2, 3 dalam jentik jari tiba-tiba jadi sesuatu yang besar, tapi kalau kita lihat prosesnya dari awal sampai akhir, mungkin kalau tanpa public speaking, aku nggak akan pernah ke luar negeri, aku nggak akan pernah ke Australia, aku nggak akan pernah ke Malaysia, ke China, ke Spanyol, ke Paris, ke Amerika, Australia, semua itu ya karena public speaking gitu. Jadi it takes time, tapi kalau kita konsisten, aku ngerasa untuk aku pribadi, it literally change my life. Tapi kalau misalnya kita bicara soal secara umum gitu ya, generally kayak apa, aku ngerasa public speaking itu penting untuk semua orang. Karena kalau aku lihat gitu, teman-temanku misalnya orang-orang yang ada di sekitar aku, ketika mereka punya skill public speaking, mereka itu jadi high achiever, orang-orang yang berprestasi di banyak bidang, nggak cuma satu bidang gitu, bisa ke bidang mana aja. Kenapa? Karena aku rasa public speaking ini involve banyak skills yang lain. Kan kalau kita ngomong itu bukan sekedar ngomong kan, kita ngomong itu menyampaikan ide. Ketika kita menyampaikan ide, kita perlu berpikir, kita perlu riset misalnya, atau kita perlu menstrukturkan pikiran kita gitu loh. Jadi pada akhirnya juga butuh skill analytical thinking, kemampuan menstruktur pemikiran dan sebagainya. Jadi rata-rata memang orang yang punya kapabilitas public speaking jadi high achiever, orang-orang yang prestatif baik di kampus atau di tempat lain. Dan aku ngerasa ini sangat-sangat beneficial untuk secara akademis, tadi kan sudah aku jelaskan gitu, kayak kita presentasi di kampus dan sebagainya. Yang kedua juga untuk misalnya karir secara profesional gitu. You will never be a leader if you cannot talk in front of people. Karena leader itu perlu memberikan influence kan kepada orang lain. Makanya kalau kita mau sukses di karir, kita butuh yang namanya kemampuan public speaking juga gitu. Terus yang terakhir juga aku rasa secara personal, public speaking ini juga penting gitu. Aku ingin menjelaskan sedikit gini sih, banyak orang salah kaprah nggak sih? Orang pikir public speaking itu secara sempit, cuman ketika kamu berdiri di depan 2 orang atau lebih dan kamu ngomong. Menurut aku itu terlalu sempit untuk mendefinisikan public speaking.
Aku personally merasa definisi public speaking itu adalah iya, kita bicara di depan publik, tapi nggak harus bicara di depan orang yang ramai gitu. Bisa jadi kamu bicara dengan satu orang aja, kamu berhasil. Kamu bicara dengan orang yang lain, kamu juga berhasil. Itu tandanya kamu bisa bicara dengan siapapun dalam keadaan apapun. Menurutku itu skill public speaking. Ketika kita bisa bicara kepada publik, baik itu berdua doang, bertiga, berempat, berlima, tapi kamu bisa bicara dengan siapapun. Sebenarnya itu menurutku public speaking. Makanya secara personal pun itu menjadi hal yang penting kan. Sesimpel kayak misalnya nih, kamu ngobrol sama cewek yang lagi kamu deketin gitu kan. Kamu juga kan harus bikin dia nyaman, kamu juga harus bikin dia senang ngobrol sama kamu juga harus membuat dia ngerti apa yang kamu obrolin. Jadi itu juga sebenarnya public speaking ya, kamu bisa talk to anyone. Makanya aku rasa ini skills yang penting baik secara akademis, profesional, dan juga personal. So I think it's definitely life changing, dan juga aku ngerasa ini skills yang perlu dipelajari gitu. So like aku nangkepnya public speaking tuh lebih ke seni dalam berbicara, the art of talking, the art of even flirting Yes. gitu kalau tadi kajian ngasih contoh. Yap. Oke, Kak. Tadi menarik banget tuh. Segudang pengalaman dari ketua OSIS sampai ke seluruh dunia lah ibaratnya, around the world, kajian. What are the other skills yang juga menopang public speaking kajian dari ketua OSIS sampai ke negara-negara yang tadi kajian sebutkan? Sebenarnya kalau ngebahas skill itu, having one skill is really good ketika kita bisa menjadi yang terbaik di situ. Tapi bukan berarti kita menutup diri juga untuk misalnya belajar skill-skill yang lain. Karena pasti seseorang yang punya skill secara keseluruhan, kemampuan di seluruh bidang, pasti akan lebih disenangi dong. Berarti dia bisa ikut apa aja, bisa adaptasi kemana aja. Kalau aku pribadi merasa public speaking itu tetap menjadi skill yang cukup fundamental ada di tengah gitu. Tapi mungkin kalau pertanyaan tadi skills apa sih yang bisa menunjang public speaking? Skills-nya menurutku analytical thinking itu perlu. Skills kemampuan kita melakukan riset itu perlu. Skill-skill yang kurang lebih yang berhubungan dengan substansi itu perlu. Kenapa? Karena speech itu sendiri is about us delivering message. Tentang kita menyampaikan pesan. Nah, meramu pesan itu sendiri kan bukan sembarangan gitu kan. Nah, makanya aku merasa skill itu akan sangat dibantu kalau kita punya kemampuan berpikir kritis gitu. Dan itu juga akan terlatih. Jadi itu tuh kayak siklus. Kita belajar analytical thinking, public speaking kita jadi lebih bagus, tapi ketika kita semakin sering melakukan public speaking dan sering berlatih untuk berpikir, jadinya train of thought analytical thinking kita juga akan makin bagus. So it's a very good circle gitu. Kalau aku merasa terkait skills yang menunjang public speaking sih utamanya itu. Cuman mungkin kalau memang kamu mau yang jawaban detail gitu ya, skill apa aja sih gitu kan. Mungkin kamu bisa mempelajari komponen-komponen speech itu ada apa aja. Nah dari situ baru kelihatan nih breakdown-nya kira-kira skills apa yang akan menunjang public speaking. But overall, I think semua skills itu bagus dan baik untuk dipelajari. For me personally, public speaking itu bisa menjadi salah satu skills yang paling fundamental untuk menjadi skills utama yang dipelajari sebagai prioritas. Ya bener banget Kak, dan menurutku itu juga jadi skill yang ujung-ujungnya mandatory untuk angkatan aku ke depannya, karena kayak we have to reinvent ourselves again and again. Tapi kajian ada banyak orang yang bilang kayak no, public speaking tuh bukan bakat aku, atau kayak aku nggak dapet turunan dari orang tua untuk bisa public speaking. Nah, kalau menurut kajian sendiri, public speaking itu tuh lebih ke inheritance bakat atau memang bisa diasah oleh siapa orang, Kak? Aku mau nanya dulu deh sama kamu. Kamu kan sekarang jago ngomong nih, interview aku nih ceritanya. Kamu waktu bayi pas baru lahir, itu kamu udah bisa ngomong atau kamu owe-owe dulu? Aku bayi lahir nggak nangis Kak, diajarin baru nangis. Tapi anyway ya, aku mulai dari nangis. You cry, right? You wasn't born as a public speaker kan? Yep. So semua orang juga nggak ada yang namanya bayi lahir tiba-tiba langsung jadi public speaker kayak Mamah Dedeh, Mamah AA, kan nggak mungkin kan? Nggak ada dong public speaker yang tiba-tiba lahir langsung bisa ngomong kayak Mario Teguh, Golden Ways. No, there is no such baby. Kalau misalnya ada bayi kayak gitu, pasti udah jadi bayi ajaib kan? Nah, makanya aku ngerasa sesimpel kita bisa ngambil filosofi bahwa bayi aja waktu lahir itu manggil mama dan papa aja perlu bicara dan butuh waktu.
Begitu juga semakin lama dia akan ngobrol kata per kata, kalimat per kalimat, paragraf per paragraf, sampai akhirnya dia bisa ngobrol seperti ya orang dewasa pada umumnya bisa ngobrol dua arah gitu. Begitu juga dengan public speaking. Ini adalah salah satu skill atau level kemampuan berbicara yang sebenarnya juga bisa dipelajari. Tapi aku nggak bisa mendinai memang ada sebagian orang yang mungkin ya bukan secara biologis sih, tapi memang dia punya skills yang lebih di situ. Misalnya, ada orang yang belajar matematika 2 jam nilainya 100, ada orang yang udah belajar 2 hari nilainya masih 80. Tapi bukan berarti orang yang nilainya 80 itu nggak bisa mengejar kalau dia mungkin put much more effort gitu. Nah, aku ngerasa sebenarnya ini skills yang bisa dipelajari semua orang. Asalkan ada kemauan, konsistensi, dan juga kita tahu nih tips and triknya. Belajar itu kan bukan cuma I don't like work hard, I like work smart. I don't like learning hard karena I also love to play. Aku juga suka main-main. Jadi learn smartly, belajar secara pintar gimana sih gitu. Makanya aku ngerasa banyak kok sekarang trainer public speaker yang ngasih tips and tricks. So itu juga bisa menjadi contoh lah kayak gitu. Jadi ini bukan sebuah skill yang lahir bersama kita, karena kita lahir itu cuma diberikan kemampuan untuk bernafas, tapi ini skills yang perlu dipelajari dengan konsistensi dan kemauan. Tapi di sisi lain, kalau memang ada nih orang-orang yang ekstrovert misalnya, dia kan pasti akan lebih nyaman ya untuk langsung ngomong di depan publik. Tapi kan belum tentu apa yang dia bicarakan itu benar, belum tentu apa yang dia bicarakan itu sesuatu yang pesannya juga bisa tersampaikan dengan baik. Di sisi lain, orang introvert mungkin ketika dia menyampaikannya, dia lebih malu. Tapi karena dia introvert, bisa jadi dia substansinya lebih bagus karena dia lebih sering menyendiri, lebih sering berpikir. Berarti kan kekuatannya ada di situ. Jadi sebenarnya semua orang itu punya kelebihan dan kekurangan, termasuk dalam starting point belajar public speaking. But all in all, I would say ini bukan skill turunan, tapi ini skills yang bisa dipelajari, dan semua orang punya kelebihan kekurangan. Focus on your kelebihan dan work on your kekurangan gitu. Oke, keren banget Kak Jihan. Bener sih, aku ngerasa kayak oke, itu berarti cuma kayak excuse untuk orang-orang yang nggak berani untuk taking the repeat cycle untuk belajar terus-menerus ya Kak. Tapi aku jadi penasaran nih, kalau Kak Jihan sendiri, di mana turning point Kak Jihan untuk belajar public speaking? Kayak jadi ketua OSIS itu menurutku pas SMA satu tanggung jawab yang besar, dan Kak Jihan take it, itu di mana turning point-nya, oke aku mau belajar public speaking misalnya? Sebenarnya ya kalau aku lihat, pertanyaan paling mendasar itu kembali ke diri sendiri. Kenapa sih kita mau berinvestasi melakukan sesuatu? Baik investasi waktu, tenaga, pikiran. Kenapa? Sesimpel karena kita merasa benefitnya itu banyak kan. Makanya kita mau invest di situ. Nah, aku ngerasa kalau aku pribadi turning point-ku mau belajar public speaking itu yang fokus dan serius itu baru ada ketika kuliah. Karena waktu aku masuk HI nih, mungkin adalah di sini nanti yang dengerin anak HI, hai gitu kan. Ada yang tahu model United Nation mungkin. Kamu kan Zia tahu nggak? Tahu Kak. Kebetulan aku juga anak HI kok. Tuh, mantep. Nah, model United Nation itu kan simulasi sidang PBB. Waktu itu aku anak Aceh nih. Aku nih dari Aceh ya. Orang tua aku masih di Aceh. Jadi aku di sini sendirian merantau. Hah, apa tuh simulasi sidang PBB? Nggak pernah dengar gitu. Tapi yang namanya aku masuk HIUI, lingkungan anak-anak ambisius, mereka itu ternyata udah dari SMA, dekat dengan lomba-lomba yang seperti MUN, Model United Nations, dan mereka kasih tahu lomba ini banyak di seluruh dunia gitu-gitu. Jadi aku waktu itu terpapar sama informasi soal MUN. Terus as time goes by, aku kan jadi belajar soal UMKM termasuk MUN ini. Ternyata dijelasin bahwa banyak sekali lomba di luar negeri yang dimana UI itu mengirimkan delegasi. Ada yang ke Australia, ke Malaysia, ke Singapura, bahkan ke seluruh negara di dunia termasuk Amerika gitu. Wah, seorang anak daerah dari ujung barat Indonesia, Cut Jihan Safira, nggak pernah ke luar negeri, not even to Malaysia, nggak pernah bahkan ke Malaysia gitu. Wah, menarik ya gitu. Jadi ketika benefit yang di akhirnya itu
aku rasa itu sangat-sangat besar, pasti aku akan work hard for it kan gitu. Makanya aku ngerasa turning point aku saat itu adalah ketika aku tahu, oh dengan aku belajar public speaking, yang juga skills paling penting di dalam MUN, aku jadi bisa mendapatkan banyak benefit yang sebelumnya bahkan nggak pernah ada di radar aku gitu. Makanya aku ngerasa itu jadi turning point terbesar aku. So maybe for everyone else, turning point-nya bisa beda-beda, tapi kalau aku bisa lihat secara general, rata-rata orang memiliki turning point untuk belajar suatu skill itu karena orang tahu seberapa penting dan seberapa keuntungan yang bisa dibawa dengan kita belajar satu skills. Kalau aku kayak gitu sih melihatnya. Kalau kamu gimana Kanzia? Kamu suka belajar public speaking juga? Ya, tapi aku sendiri, aku penasaran sih Kak, gimana rasanya ketika diumumin pertama kali, negara pertama kajian yang kunjungi apa lewat MUN itu? And how does it feels untuk kayak Cit Jihan Safira, negara ini, how does it feels? I would cry sih. Sebenarnya pas aku pertama kali yang jadi official delegation ya, yang dibayarin, yang dikirim sama UI-nya secara langsung itu, pas aku ke Australia. Tapi sebelum aku ke Australia, aku tuh harus lulus tes dulu, dan waktu itu diharuskan tesnya di Malaysia gitu. Jadi my first unofficial one was to go to Malaysia. Luckily, beruntungnya itu waktu itu aku menang alhamdulillah. Terus aku ke Australia, alhamdulillah di Australia menang juga. Jadi kayak mungkin bagi sebagian orang ngerasa pasti karena menang makanya itu ngerasa beneficial dan turning point. Tapi menurutku ikut lomba itu bukan cuma soal kalah menang sih, tapi juga soal banyak kok hal-hal lain yang bisa didapetin gitu. Kayak waktu itu aku jadi kenal sama orang-orang dari luar negeri kan. Aku jadi bisa ke luar negeri, aku jadi bisa belajar hal-hal yang maksudnya mungkin nggak cuma public speaking. Jadi tanpa aku sadari pasti ada banyak benefit-benefit lain. Tapi at the time, okay, I know this is my field, let's work for it. Makanya akhirnya ke Spanyol, ke Paris, ke Cina, dan akhirnya ke Amerika di akhir. So it goes up and up. There is always that craving for more kind of feeling, you know? Ya, kayak gitu sih waktu itu. Ya, I will hope aku juga bisa kayak gitu ya Kak. Tapi kita balikin lagi ke public speaking nih Kak. Sure. Sebenarnya dalam public speaking sendiri, ada nggak sih kayak pengkategorian khususnya, ini tuh untuk public speaking yang tujuannya ini harus kayak gini, atau emang one for all general? Sebenarnya kan public speaking ini, aku tuh memaknai public speaking itu kayak rumah. Jadi kamu bayangin rumah dulu nih. Rumah itu menurutku komponen utamanya itu ada dua. Aku bukan anak arsitektur ya, sorry anak arsitektur, tapi menurutku itu rumah itu ada dua komponen yang paling penting lah. Yang pertama pondasi sama dinding, yang kedua genteng. Ada genteng, nggak ada dinding, nggak ada pondasi gimana gitu kan. Tapi on the other hand, ada dinding, pondasi, nggak ada genteng, basah gitu kan. Nah, tapi rumah yang cuma dengan pondasi, dinding, dan juga genteng, itu kan belum tentu terlihat bagus kan. Makanya juga dibutuhkan misalnya nanti ada cat dan sebagainya, ada ornamen-ornamen. Begitu juga menurut aku dengan public speaking gitu. Komponen dari speech ini apa sih? Paling tidak minimal ada dua, minimal ya, pesan dan yang menyampaikan pesan. Sama yang menerima pesan of course. Satu pesannya, satu yang menyampaikan, ceritanya sekarang nih aku. Dan yang menerima pesannya misalnya kamu, karena kamu sebagai pendengar gitu kan. Tapi kamu itu kan di luar jangkauan aku. Kamu di luar jangkauan aku yang menyampaikan pesan. Yang aku bisa kontrol adalah pesannya dan aku yang menyampaikan pesan, gitu kan? Nah, sama juga dengan public speaking. Public speaking itu aku rasa ada yang namanya basic yang harus kita pelajari, yang merupakan pondasinya, yang merupakan atap dari rumahnya, yaitu yang pertama adalah speech script-nya itu sendiri, penulisan speech, dan yang kedua adalah penyampaian dari speech-nya itu sendiri. Cara menyampaikannya seperti tone suara, pitch, emosi, facial expression, gestur tangan, gestur tubuh, hal seperti itu. Menurutku itu hal yang paling dasar. Itu adalah pokoknya kalau mau belajar public speaking, kalau nggak mau ikut kelas yang profesional, ya udah itu aja, belajar menulis dan belajar membacakan speech-nya. Tapi kalau misalnya kita belajar yang lebih advance-nya lagi, sebenarnya seninya itu ada banyak gitu.